Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 selama 10 hari dan rencananya akan ada 2 laga uji coba juga di sana sebelum nanti akan dipilih 23 pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Garuda U23 yang akan berjuang di Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai tanggal 15 April, dan pertandingan pertama bagi Indonesia nanti adalah lawan tim tuan rumah Qatar. Kemudian pertandingan kedua adalah lawan Australia dan pertandingan terakhir di fase grup adalah lawan Yordania. Dan yang menarik bagi saya teman-teman bahwa target dari PSSI dan Shin Tae-yong adalah untuk membawa Timnas Indonesia U23 lolos sampai ke 4 besar dari Piala Asia U23 supaya membuka peluang bagi Indonesia untuk bermain di cabang sepak bola putra Olimpiade Paris yang akan diselenggarakan di kota Paris tentunya mulai pertengahan bulan Juli nanti. Walaupun yang akan bisa lolos ke Olimpiade adalah 3 tim teratas dari zona AFC. Artinya Indonesia minimal harus berada di peringkat ketiga. Dan bagi saya teman-teman, ini bukanlah target yang sulit dicapai. Ini adalah target yang realistis karena dari daftar pemain yang dipanggil kita bisa melihat bahwa hampir semua pemain inti bisa bergabung untuk pemusatan latihan. Memang ada Elkan Bagot yang belum masuk ke daftar pemain yang dipanggil. Tapi memang beritanya atau info yang memang terakhir saya dapat bahwa Elkan Bagot tidak 100% fit. Tapi kan bisa saja nanti jelang Piala Asia U23 ini digelar, tiba-tiba Elkan Bagot gabung dengan skuad. Tapi tanpa Bagot pun ya saya melihat stok pemain di lini pertahanan sudah lebih dari cukup. Dan juga kabar baiknya teman-teman, kalau kita melihat daftar pemain yang dipanggil, ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri, dan tentunya ada trio JIS. Nah, siapa ini trio JIS? Jadi ini bukan trio MSN ya. Messi, Suarez, dan Neymar yang sebelumnya berjaya di Barcelona, atau juga trio BBC yang berjaya di Real Madrid, yakni Benzema, Bale, dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi trio JIS adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan tentunya Rafael Struijk. Sangat penting, 3 pemain ini juga gabung dengan skuad, mulai dari pemusatan latihan sampai nanti ketika skuad Garuda U23 berjuang di Piala Asia. Karena 3 pemain inilah yang membawa perubahan bagi Timnas Indonesia Senior juga. Walaupun Justin Hubner itu saya ingat tidak bermain di babak kualifikasi ya saat itu ya, karena dia memang belum menjalani proses naturalisasi. Tapi sekarang kan dia sudah menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia Senior. Jadi ini adalah nilai plus bagi skuad Garuda U23. Nah, klub yang paling banyak menyumbang pemain adalah tentu saja Persija Jakarta, karena memang klub ini kan mengandalkan banyak sekali pemain muda ya di Liga 1. Kemudian klub kedua adalah Borneo FC dengan 4 pemain, dan klub ketiga adalah PSIS Semarang dengan 3 pemain. Maka itu PSSI juga menghentikan Liga 1 untuk sementara atau diliburkan dulu Liga 1 agar pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong bisa semuanya gabung dengan skuad. Ya memang ini adalah turnamen kelompok umur ya yang tidak termasuk dalam kalender FIFA, dan saya juga berkali-kali telah mengatakan seharusnya target untuk Shin Tae-yong ya jangan diberikan untuk turnamen ini. Tapi diberikan untuk Timnas Indonesia Senior yang memang punya target untuk kembali lolos ke Piala Asia. Ya, jadi minimal bisa lolos ke babak selanjutnya yakni round 3. Tapi ya gak ada salahnya juga jika sekarang PSSI dan Shin Tae-yong
punya target yang sangat amat tinggi. Yang tadi sudah saya katakan bahwa sebetulnya target ini realistis sih. Karena ya hampir full tim nih kan. Namun selain itu juga, kita harus pahami bahwa Piala Asia U23 ini akan memberikan jam terbang yang sangat berharga bagi para pemain muda kita, teman-teman. Apalagi para pemain yang gabung dengan skuad U23 ini juga, ya banyak di antara mereka yang juga bermain bagi Timnas Indonesia Senior. Jadi sekarang tinggal bagaimana Shin Tae-yong bisa meracik strategi dan tentunya taktik. Kalau strategi dan taktik itu kan berbeda. Jadi kalau strategi itu yang mau mainnya menyerang atau mau mainnya bertahan. Taktik itu berarti mau main menyerangnya seperti apa. Mau main menyerang dengan mengandalkan serangan dari sayap, atau main dari lini tengah, atau main langsung memberikan bola ke depan, direct pass. Mau main bertahan, mau main bertahannya seperti apa? Mau pressing tinggi, mau pressing tengah, atau main low block, pressing dekat di dalam kotak penalti gitu. Dekat kotak penalti atau di dalam kotak penalti. Jadi memang ada beberapa strategi atau taktik lah yang bisa dipakai oleh Shin Tae-yong. Tapi kan bagusnya nanti akan ada 2 laga uji coba ya, rencananya lawan Saudi Arabia, lawan Arab Saudi, dan juga lawan Uni Emirat Arab. Nah ini kan 2 tim asal Timur Tengah, jadi cocok juga karena di fase grup nanti Indonesia akan bertanding lawan 2 tim asal Timur Tengah juga kan. Pertandingan pertama Qatar, pertandingan terakhir Yordania, yang sebetulnya itulah chance bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Ya kalau dari Qatar bisa mendapatkan minimal 1 poin, ya artinya nanti lawan Yordania harus bisa mendapatkan 3 poin supaya bisa lolos dari fase grup. Jadi walaupun targetnya adalah untuk bisa lolos sampai semifinal, kemudian mendapatkan peringkat ketiga agar bisa bermain di Olimpiade, tapi awalnya ini harus fokus untuk bisa lolos dari fase grup. Yang saya nggak ngerti nih, apakah target dari PSSI ya, saya belum juga mendapatkan informasi yang jelas dan saya juga belum mengikuti beritanya atau pemberitaan yang updated. Apakah nih target bagi Shin Tae-yong masih berlaku nih dari PSSI bahwa jika Timnas U23 lolos dari fase grup, kemudian kontraknya akan diperpanjang, atau sekarang berubah lagi nih untuk perpanjangan kontrak. Artinya Indonesia harus masuk ke 4 besar baru kemudian kontrak diperpanjang. Nah itu belum ada informasinya saya, tapi seharusnya sih target awal itu sih yang memang tetap dipertahankan, atau kalau perlu ya udah lebih baik fokus untuk Timnas Indonesia Senior lolos ke babak selanjutnya, kemudian baru ada perpanjangan kontrak. Meskipun kalau di dunia sepak bola ya sebetulnya nih teman-teman ya, ini sepengetahuan saya, mungkin juga saya salah ya, tapi ini sepengetahuan saya, apalagi di Eropa sana ya, yang kita tahu sudah jauh lebih maju ya, itu pelatih itu perlu kepastian perpanjangan kontrak itu minimal 6 bulan sebelumnya. Tapi kalau di Indonesia kan kita tahu ya, segala sesuatunya berbeda. Dan juga tentu ada trust, ada kepercayaan dari Shin Tae-yong juga ke Ketua Umum PSSI ya, Pak Erick Thohir. Jadi memang ya mungkin Shin Tae-yong juga mengikutilah target ini. Dan saya pikir Shin Tae-yong juga bekerja untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia ya. Dan nggak gampang loh menjadi Shin Tae-yong, pressure-nya besar banget. Apalagi dia dengan mengorbitkan banyak sekali pemain muda, kemudian dia mengambil keputusan untuk meminta PSSI agar coba mencari pemain-pemain keturunan Indonesia kan, agar bisa meningkatkan level permainan dari Indonesia, dan ternyata kan terbukti. Lihat saja, Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia, lolos dari fase grup. Timnas Indonesia U20 sebelumnya dia bawa lolos ke Piala Asia walaupun gak lolos dari fase grup, tapi saya ingat hanya kalah 1 kali ya lawan Irak ya pada saat itu ya. Kemudian Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya dia bawa lolos ke Piala Asia. Jadi ya memang peningkatan ini karena memang ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Nah, saya ingin membahas satu persatu pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memberikan gambaran kepada teman-teman ya tentang pemain-pemain yang dipanggil dan apa saja yang bisa mereka kontribusikan ya bagi Timnas Indonesia. Ini menarik sekali nih teman-teman ya. Memulai dari Rafael Struijk. Ini striker, dan feeling saya dia akan menjadi starter ya. Walaupun pemain ini kalau saya lihat kadang-kadang juga jarang membagi bola. Nah dia harus lebih sering membagi bola nih di depan ya. Kemudian Arkan Fikri, ini pemain masa depan Indonesia loh. Walaupun dia belum bisa lah bermain di level senior menurut saya. Memang sih pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong ke level senior, tapi ini pemain masa depan Indonesia, bagus sekali ini pemain. Bagas Kava, good player.
Fullback sebelah kanan Witan Sulaiman, ya, ini juga pemain serba bisa bermain di tengah, bisa bermain sebagai wingback atau bisa bermain sebagai penyerang sayap. Dava Fasya, penjaga gawang Borneo FC. Iksan pemain yang bagus nih Borneo FC. Fajar, wah ini sih sepertinya paru-parunya 3 nih ya. Gak ada capeknya pemain ini. Komang Teguh, Borneo FC ini pemain yang ngeyel di lini pertahanan. Justin Hubner, ya ini pemain favorit saya teman-teman ya. Seperti yang selalu saya katakan nih, Sergio Ramosnya Indonesia, aduh ngeri banget kalau berhadapan dengan ini pemainnya, kalau di atas lapangan ya, kalau nggak sih dia kan friendly juga ya. Tapi dia harus kontrol emosinya ya, jangan meledak-ledak terus. Ivar Jenner, what a player. Ivar Cruz ini, ya kan Ivar Cruz. Kok banyak pemain yang saya samakan dengan pemain-pemain Madrid ya? Ya bukan karena saya fan Madrid, memang permainan mereka mirip gitu. Terus Marcelino Ferdinand, ayolah Marcelino ya, mainnya lebih baik lagi ya. Kemudian Hernando Ari, ya ini pemain yang memang bermain di beberapa level timnas ya. Ilham Rio Fahmi, ini pemain yang bisa bermain di sektor fullback kanan sebagai fullback atau juga bisa bermain sebagai wingback. Tapi Thomas Doll juga pernah pasang dia sebagai center back loh di salah satu pertandingan Persija. Rizky Ridho, wah ini pemain yang hebat loh menurut saya teman-teman. Di timnas senior di antara 2 pemain yang bermain di Eropa, dia bermain sangat baik. Rehan Hanan, ini Mr. Dribbling ya, kebanyakan dribble ya, jadi ya mudah-mudahan Sintayong bisa kasih dia masukan ya, harus lebih sering passing. Ferrari, wah ini sih beton ini di lini pertahanan kita ya. Donitri Pamungkas, pemain yang fleksibel di sayap, wingback nih biasa lebih ideal dia. Kelly Schroyer, ini pemain yang cepat di sayap, penyerang sayap. Ramadan Sanantana, kita nggak tahu nih dia akan dipasang atau nggak nih sebagai starter ya. Kemudian Rifki Dwi Septiawan, pemain bermain di wing. Adi Satrio, oke. Sempat bermain bagi timnas Indonesia senior tuh, dia banyak banget pemain-pemain di skuad Garuda U23 yang juga bermain bagi timnas Indonesia senior. Artinya secara mental seharusnya sudah kuat. Haikal, ya ini pemain yang masih berkembang ya di PSIS Semarang. Zaki Ashraf, saya suka pemain ini dari PSM Makassar. Jujur, cepet banget ini pergerakannya. Punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Erlangga Dwi Saputro dari PSPS. Hoki Caraka, Lord Hoki. Ya gak tahu nih akan dipasang atau enggak, tapi kemungkinan akan dipasang. Sebagai starter di senior aja kan dia main tuh dua pertandingan lawan Vietnam, tapi jangan juga kita terlalu kritik ke Hoki. Berikanlah dia kesempatan. Apalagi pelatih sudah percaya kepada dia kan. Walaupun saya kadang-kadang gregetan juga, kenapa dia dipasang di 2 pertandingan lawan Vietnam itu. Tapi ya udahlah, yang penting Indonesia bisa menang kan. Dan saya pikir bagi pemain muda memang harus mendapatkan jam terbang, tapi juga dia harus improve, ya kan? Dia harus improve juga, jangan sudah diberikan kesempatan demi kesempatan tapi nggak bisa berkembang. Pratama Arhan, ya ini pemain yang menurut saya layak mendapatkan tempat sebagai pemain inti di posisi fullback sebelah kiri. Ya ini pemain yang bagus sekali teman-teman, eksplosif, cuman kadang-kadang dia sering lupa untuk bertahan, jadi dia juga jangan lupa untuk bertahan ya. Jadi ya inilah pemain-pemain yang dipanggil, dan Alkan Begot memang masih belum ada. Ya, kemungkinan dia tidak akan ikut, tapi bisa jadi nanti segala sesuatunya berubah. Dan bagi saya teman-teman, ya mau timnas Indonesia U16, U20, U23 atau juga senior atau siapapun pelatih dari timnas Indonesia di level-level tersebut, ya saya tetap akan support timnas Indonesia. Jadi saya harapkan teman-teman juga janganlah ya meremehkan pemain-pemain yang bermain di dalam negeri, dan juga harus respect ke pelatih yang melatih timnas Indonesia di level U16, U20, U23, dan juga tentunya senior. Karena mereka juga adalah bagian penting dari timnas Indonesia. Dan untuk sementara ini teman-teman, kita tetap merendah, serendah mungkin. Pokoknya kita rendah hati saja ya, kita tenang saja, kita low profile. Targetnya boleh tinggi, tapi kita semua perlu rendah hati ya, jangan terlalu banyak gembar-gembor, dan jangan juga terlibat dalam perdebatan yang sebetulnya akan menguras tenaga kita. Kita fokus saja untuk kemajuan dari timnas kita, dan kita dukung semua yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, baik pemain, pelatih, official, dan tentunya juga dalam hal ini teman-teman Federasi Sepak Bola Indonesia, yakni PSSI, yang bekerja keras untuk memajukan timnas kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.